Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Sofianti Rinjani dari kelas 12 TKJ 2. Kali ini saya akan membahas mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sebelumnya, apa sih perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Sementara Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala daya upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-hak asasinya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, serta adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa di antaranya yang cukup populer, seperti yang pertama ada perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian, perlindungan hukum juga diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengaturan mengenai HAKI meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten, kemudian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perlindungan hukum juga diberikan kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hukum secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Apa sih proses penegakan hukum itu? Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Singkatnya, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilaksanakan karena dapat mewujudkan hal-hal seperti berikut. Pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum ini bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Artinya, segala tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku
tidak ditegakkan dengan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan itu sendiri. Hal ini dapat terwujud bila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian ini akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Menurut Suryono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor berikut. 1. Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selanjutnya, undang-undang haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut akan diberlakukan. Yang kedua, penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku. Maksudnya, warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. 4. Sarana atau fasilitas yang mendukung. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Faktor yang terakhir, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai di mana konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata dalam penyampaian materi. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.